Halo semuanya, balik lagi sama gue. Jadi di video kali ini, video terakhir sebelum Anif akan datang dalam berapa jam lagi. Ya kurang dari 12 jam akan datang. Kayak 8 jaman lagi atau berapa lagi. Jadi nggak bakal lama lagi. Ini akan jadi video terakhir di sebelum Anif ya. Hari ini kita sesuai judul, gue akan coba untuk analisis kit-kitnya si Anis, Neon, sama Avistar ya. Karena ini 3 udah dirilis untuk kitnya ya. Sama prediksi gue tentang apa yang kalian bisa prioritas untuk gacha untuk sekarang. Dan apakah wajib MLB atau enggak. Sebenarnya MLB itu nggak wajib sih buat kalian yang nggak bisa. Tapi mungkin untuk kalian yang punya gems yang cukup untuk MLB, pertanyaan adalah apakah worth it untuk di MLB? Oke? Jadi kita langsung bahas itu semua aja di video ini. Nah, sebelum video ini dimulai, gue juga mau sebut kita akan adain gacha party ya. Jadi gacha barengan. Tapi gacha barengnya itu akan di malam hari. Jadi buat kalian yang mungkin gak sabaran, nggak apa kalau misalnya kalian gak ikut, karena ini gue nahan gacha sampai malam di stream baru gacha bareng, sekalian nanti gue ngetesting sama hal sebagainya. Oke, jadi paling itu aja. Link formnya ada di deskripsi sama di kolom komentar kalau misalnya kalian mau ikut. Dan dah, cukup itu aja. Alright, without further ado, let's get into the video. Jadi kita udah ada kit Anis ya. Ini kita ngomong dari kitnya si Anis dulu aja ya. Bagaimana kan kita udah tahu ya, Anis itu bersatu elektrik, bener nggak? Nah, bersatu elektriknya, gue tahu ini banyak paragraf, tapi gue coba simpulin secepat mungkin ya. Yang pertama adalah dia buat gauge feeling speed. Jadi kalian ngeburst bakal lebih cepat kalau pakai Anis, karena dia naikin feeling speed burst itu 6% gitu ya. Terus yang kedua, ini ada 2 mode. Dia itu ada 2 mode. Asumsikan ada 2 mode. Yang pertama adalah mode ketika dia satu-satunya bersatu di tim, sama mode kedua adalah ketika ada 2 bersatu di tim. Ya, contoh ini si Privati. Nah, berarti Anis di sini, atau ya Anis ya, itu kan sendiri ya sebagai bersatu. Nah, ketika dia bersatu sendiri, dia masuk ke efek yang namanya My Own Star, dimana dia akan ngebuff diri dia attack ya lebih banyak, dan dia akan nurunin cooldown berskill. Jadi dia ada CDR, ada cooldown reduction. Kalian nggak perlu nambahin cooldown reduction lagi ketika Anis sendiri. Nah, tapi ketika ada bersatu lain, contoh Privati ini kita ubah dengan tadi siapa ya? Tadi contoh kita ubah sama si Moran tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya 2 bersatu kayak gini ya, si Ren itu anggap Anis ya. Jadi ada Anis sama Moran, contoh di satu tim, maka dia akan masuk ke efek yang kedua, dimana dia akan re-enter. Oh ya, buat kalian nggak tahu, re-enter adalah ketika kalian taruh Anis dengan bersatu lain, contoh sama Moran tadi, yang terjadi adalah dia akan, ketika kalian pencet nih Anis, burstnya Anis, dia akan ngebalikin lagi ke bersatu. Jadi yang awalnya burst Anis, jadi contoh ya, contoh tip ini burst Anis itu tadi ya, ketika kita pakai Privati, burst Anis kan biasanya pasti Anis nih, Anis terus ke Crown ke si Snow White ya, bener ya. Tapi ketika kalian taruh Moran ya, yang terjadi adalah dia akan jadi Anis ke Moran ke Crown baru ke Snow White. Itu maksudnya re-enter. Oke, re-enter burst. Takutnya kalian ada yang bingung. Nah, tetapi kekurangannya adalah ketika kalian masuk ke yang mode satu lagi, dia tidak ada CDR. Ingat, tidak ada cooldown reduction ketika kalian barengin dia sama bersatu yang lain. TLDR seperti itu. Yang terakhir cuma nambah damage dia doang. Oke, untuk skill 1. Semoga kalian ngerti ya. Nanti kalau nggak ngerti nggak apa, nanti kita kupas lebih tuntas di video berikutnya pas kita ngebahas Anis. Nah, skill kedua dia ini apa? Skill kedua dia itu memprioritaskan untuk full burstnya. Ada 2 cara nih. Ketika full burstnya di status yang bersatu sebagai sendiri ya, My Own Star, dia akan ngebuff satu tim attack-nya sebesar 35%. Ingat, 35% itu tinggi ya guys. Tapi ketika ada bersatu yang lain di tim, dia nggak bakal ngebuff attack. Yang terjadi adalah dia malah akan jadi healer. Oke, udah 2 mode nih. Oke, nah terus 2 buff lagi adalah, yang pertama ada buff projectile explosion damage sama buff attack damage. Dua-duanya sangat bagus. Dan ini nggak ngaruh kalian mau pakai bersatu lain di tim atau enggak.
Ya, buat kalian yang bingung projectile explosion damage yang di buff ini itu apa? Nah, projectile explosion damage itu paling gampang kita cek itu si Rapi. Kalau kalian cek Rapi di skillnya, di sini ada yang disebut sebagai projectile attachment damage. Emang agak dikit beda tapi harusnya masih sama. Itulah yang dibahas si Anis. Dengan catatan semua tim atau tim-tim itu atau karakter yang devnya itu di bawah si Anis ya. Yang dev ya, stats devnya itu di bawah Anis. Tapi kalem aja biasanya nggak masalah kok. Oke, kita masuk ke burst. Nah, burst dia itu ngebuat dia jadi DPS. Jadi dia itu jatuhnya sub DPS yang mirip banget kayak Siren kalau misalnya kalian mau tahu. Ya, dia ngebuff diri dia sendiri dengan attack tambahan dan dengan charge time yang di fix di 0,7 detik. Dia punya explosion radius juga, ada AOE dikit. Plus dia akan naikin dev dia sendiri 55%. Jadi untuk yang tadi, yang kalian bingung, yang takut nanti nggak dapet projectile explosion damage, anggap aja buff ini kalian bakal dapet karena Anis akan ngebuff devnya sendiri. Nah, disinilah perbedaan lagi antara dua status yang tadi. Ketika Anis sebagai bersatu sendiri, nggak ada bersatu lain di tim, maka dia akan ngebuff diri dia sendiri lagi dengan attack damage sebesar 35,2% di skill level 10. Dan ketika ada bersatu lain di tim, maka dia akan naikin max HP. Ya, udah beda banget antara dua mode ini. Nah, kenapa gue bisa bilang compare banget sama Siren sesuai yang gue bilang di tadi ya? Karena Siren ya, guys, kalian coba lihat buff attack damage dia ini skill level 10 ya BTW. Skill level 10. Kalian lihat di skill 1 dia hanya ngebuff attack damage 4%. Ditambah sama burst dia ngebuff attack damage 10,13%. 10,13% kalian tambahkan dengan 4% sama dengan ya, sama dengan sekitar 14%. Tapi Siren kuat karena dia ada yang damage taken. Ada debuff damage taken ke musuh. Sementara Anis ini tidak ada. Buff attack damage Anis itu jauh lebih gede. Di beneran attack damage kayak 34% tadi ya. Kalau misalnya 34% itu udah gede banget. Plus dia ngebuff diri dia sendiri lagi 35,2%. Oke, jadi ini gede banget. Gede banget, buff dia itu gede banget, gak main-main. Jadi dia udah pasti wajib gacha. Kalau misalnya kalian bisa max limit break atau bintang 3, silakan, dia pasti worth it banget. Oke, nah sekarang kita langsung ke topik yang kedua. Gue bahas Neon dulu sebelum si Adistar ya. Nah, untuk si Neon ini dia itu DPS elektrik ya. Buat kalian yang pusing ya, dia itu DPS elektrik. Nah, skill 1 seperti prediksi kemarin, dia itu invulnerable ke debuff. Immune ke debuff, bener-bener immune ke debuff, tapi nggak selamanya. Cuman invulnerable tuh artinya dia tidak bisa mati. Pertama, oke, dia nggak bisa mati, dia kayak nggak bisa mati beneran. Dan ini cuma bisa diaktifasi 5 kali per battle. Ingat, 5 kali per battle, oke? Dan ini ada juga debuff immunity ke debuff apapun sepertinya selama 3 detik juga sama, dan cuma bisa aktivasi 5 kali per battle. Sama dia naikin potensi of HP restore. Oke, jadi dia lebih gampang di heal juga, lebih kencang kalau dia di heal. Dan ingat, ini cuman activate ketika dia kena attack gitu. Ketika dia kena attack musuh, dia langsung aktif nih passive healthy body dia gitu. Oke, yang kedua ini, yang bawah ini nih, yang full charge attack-nya lebih ke ngebuff dia aja ketika dia normal attack. Emang kenceng banget multiplier dia ya. Sebagai rocket launcher tuh lumayan kenceng itu ya untuk multiplayer. Tapi kita cuma bisa cek ketika nanti sudah rilis di in-game ya. Itu untuk skill 1. Skill kedua dia adalah dia mainnya pakai gauge, semacam gauge gitu loh. Semacam ada charge meternya nanti. Dimana kalau misalkan charge-nya itu 100 ya, ini dia mulai dengan 100 ya. Terus kan bisa lihat di bawahnya kalau misalkan normal attack, ketika firepower charge statusnya ada ya, berarti fire power gauge-nya jadi charge-nya di charge 2 gitu. Ketika charge-nya beres, charge-nya 45 dan lain-lain. Ini gue sendiri jujur belum terlalu ngerti gimana banget untuk stack dia, gimana cara kerjanya. Jadi emang harus eksperimen juga di in-game ya gimana caranya. Terus yang ini adalah dia juga ngebuff burst gauge filling speed. Jadi kalau kalian taruh si Anis sama Neon di satu tim, itu burst kalian tuh bener-bener bakal cepet banget guys. Gua nggak bohong, cepet banget burst kalian, sumpah. Mungkin gak nyampe sedetik pun itu udah full burst kali kalian, udah penuh lagi burst kalian gitu. Makanya gue
yakin kalian wajib gacha kalau bisa ini dua. Nah, terus yang terakhir, activates when entering full burst adalah dia naikin damage dia sendiri jadi lebih gacor lagi, coy. Nah, berskill dia itu apa sih? Berskill dia adalah ketika charge yang tadi itu di bawah 100, dia langsung akan nge-charge ya charge yang tadi selama 10 detik dan ini tidak bisa di-remove ya. Terus ketika 100, tapi ini ya, ketika 100 firepower charge-nya itu, dia langsung attack damage itu naik 45% guys, selama full burst. Jadi kan bayangin, buffnya Anis tadi udah attack damage 35%, ditambah 45% tuh beneran 70 hampir 80% guys. Atau bahkan 80% untuk attack damage ke si Neon sendiri. Apa nggak gacor coy itu? Gede loh itu guys. Jadi idealnya adalah nanti ketika kita main adalah Neon minimal banget wajib charge dia itu 100 ketika full burst, supaya dia bisa dapat buff attack damage ya, dan bukan cuman nge-charge firepower dia. Jadi itu yang gue tahu untuk sekarang, tapi gak tahu gimana untuk rotasi gameplay itu nanti ya, sekali lagi di in game. Sama selain itu dia akan naikin explosion radius sama attack damage dia sendiri lagi ya, kalian lihat lagi 110% tuh. Jadi attack damage dia total kalau kalian sama Anis itu hampir 200%. Ya kalian bayangin aja guys, 200% attack damage ditambah buff dia yang lain. Menurut kalian apa gak broken itu? Ya menurut gue sih broken ya. Cuman ya gitu deh. Oke. Nah sekarang kita bahas untuk Avistar. Avistar ini sebenarnya gratisan ya, kalian bakal dapat nanti. Dia itu nggak tahu ribet, intinya gini aja, gue nggak mau terlalu in-depth. Dia ngebuff Anis, oke, dia bersatu ya. Kalau misalnya kalian mau iseng, nanti Avistar boleh dibarengin sama Anis di satu tim. Jadi kalian Anis masuk ke mode yang 2 bersatu, yang bersatu lain di tim ya. Jadi masuk ke mode itu, plus Avistar ini juga akan ngebuff si Anis. Jadi dia itu full buff dia itu ke Anis doang gitu, nggak ada buff yang ke tim sih, ingat gue. Ya beneran buff dia kayak full ke tim lagi, ke Anis, nggak ada yang ke tim. Jadi ini akan membuat Anis yang lebih kenceng sebagai DPS, mirip-mirip kayak Chaim sama Clown kalau kalian tahu. Dan cukup sih itu aja untuk si Avistar, nggak tahu ribet sih sebenarnya, kit dia kebanyakan itu saja. Oke, jadi itu aja paling untuk pembahasan kali ini ya. Semoga kalian ngerti ya, ini emang cuman secara kasar, tanda kutip secara kasar. Jadi kalian jangan ngambil ini sebagai final ya. Kita masih ada untuk perbedaan nanti, guide lagi, ntar guide in-depth-nya lagi, sekalian kita testing, nanti ada di beda video lagi, oke? Jadi itu aja paling untuk video kali ini. Semoga kalian suka video ini. Sekali lagi jangan lupa, buat kalian yang mau daftar gacha party, ada di deskripsi sama di kolom komentar, oke? Jadi cukup itu aja untuk video kali ini, video terakhir sebelum Anif besok. Oh ya, terakhir kali sebelum gua end videonya, jangan lupa untuk kerjain daily kalian di Nikke hari ini sebelum jam 10 malam di WIB, karena ini pokoknya kan patokan nih yang Good World ini nih, yang event di bawah ini. Kalau misalkan timernya sudah habis ya berarti Nikke maintenance guys. Ya harusnya Nikke maintenance bentar lagi sih. Ya, jadi itu aja sih paling dari gue. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue izin pamit dulu. This is DY and I am out everyone. Peace.